Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Data di channel saya. Oke, pada kesempatan yang lalu atau di part 1 saya sudah membuat tutorial tentang cara instalasi dan proses registrasi Dapodik. Nah, di video yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara sinkronisasi, termasuk memperbaiki data-data yang invalid supaya bisa sinkron. Oke, langsung saja. Saya anggap teman-teman sudah berhasil melakukan proses instalasi dan registrasi ya sobat. Jadi kita tidak mengulang, kita langsung melakukan proses login ya. Oke, tampilan awal adalah seperti ini. Ini sudah saya masukkan, karena sudah tersimpan di laptop saya, jadi saya tinggal klik login. Nah, pilih nama operator, proses. Oke, ini bisa kita tutup atau jangan tampilkan kembali, terserah, bisa pilih salah satu. Nah, di sini tertulis jumlah ruangan, jumlah guru 0, teknik 0, siswa sekian, dan jumlah ruangan 0. Ini artinya sobat, jika sekolah sobat bukan sekolah baru, maka uh, sobat data nggak perlu khawatir, bukan berarti data guru dan teknik kita itu hilang, enggak. Itu karena kita belum melakukan proses restorasi atau salin data dari tahun sebelumnya sobat. Jadi memang setiap kali kita melakukan instalasi baru aplikasi Dapodik, memang tertulis mohon maaf secara setiap kali kita menginstalasi aplikasi Dapodik di awal semester, memang di sini akan tertulis jumlahnya 0. Namun setelah kita melakukan proses salin data dari tahun sebelumnya, nanti akan terisi otomatis. Kecuali jika memang sekolah sobat memang baru dan belum melakukan pendataan sama sekali, jadi ya harus di entry memang 0, tidak bisa disalin dari tahun sebelumnya. Oke, kemudian di sini juga tertulis kepala sekolah Capsek PLT belum dipilih. Ini karena sekali lagi karena kita belum melakukan proses salin data. Jika jumlah guru ini nanti terisi, maka ini dipastikan akan terisi nama kepala sekolahnya yang sudah aktif. Kecuali jika memang sekolah sobat memang belum ada kepala sekolahnya atau mengalami pergantian, maka nanti ada caranya sendiri bagaimana cara menunjuk atau menugaskan seorang guru menjadi kepala sekolah supaya nanti bisa terisi di sini. Nah, yang bawah ini bersedia menerobos, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya supaya ini berubah menjadi ya. Ini terserah sekolah sobat data juga sih. Kalau misalkan sekolah sobat data tidak berkenan menerima pos ya biarkan aja. Tapi kalau bersedia ya harus diubah. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan data apa saja yang invalid ya sobat. Oke, ini kita scroll di panel menu, kita ke menu validasi, validasi lokal. Nah, di sini ada 8 entitas data yang harus dicek kevalidasiannya. Nah, dari ke-8 ini, supaya kita bisa melakukan proses sinkronisasi, maka invalidnya harus 0 semua. Kan? Untuk menampilkan jumlah yang invalid dan warning, kita bisa klik di tab masing-masing entitas di bawah ini. Sekolah sudah, Sarpras kita klik, nanti dia akan menghitung. Nah, invalidnya 400. Selanjutnya peserta didik kita klik, nanti dia akan menghitung. Ditemukan invalid 207, GTK, dan seterusnya. Sebelum kita klik ya, supaya nanti tampil. Nah, sudah muncul. Di sini terdapat data warning 143, invalid 3, 400, 200, dan sekian. Nah, data ini harus kita perbaiki sobat. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan sinkronisasi data. Jika ada satu saja yang invalid, misal ini semua sudah 0, hanya ada satu yang invalid, kita nggak bisa sinkronisasi atau kirim data sobat. Oke, jadi sebagai operator yang baru, setelah melakukan instalasi dan registrasi prefill, kita wajib memperbaiki data yang invalid ini. Nah, jangan khawatir sobat, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara memperbaiki data yang invalid ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini ada dua metode pengiriman data. Ada proses tarik data dan ada proses sinkronisasi. Nah, dua fungsi ini berbeda secara teknis ya. Nah, jadi perbedaannya seperti ini sobat. Untuk proses tarik data itu sifatnya satu arah, dari pusat turun ke sekolah, atau istilahnya download data dari pusat ke Dapodik sekolah kita, supaya data yang mengalami perubahan dari pusat bisa masuk ke aplikasi Dapodik sekolah kita. Nah, sedangkan sinkronisasi dia prosesnya dua arah. Selain mendownload dari pusat, kita juga mengirim data dari sekolah kita ke pusat. Jadi dua arah ya sobat, download juga kirim data. Nah, oleh karena itu, kenapa di sini jika invalid kita tidak bisa kirim data? Tujuannya memang supaya data yang kita kirim itu benar-benar data yang valid dan real. Oleh karena itu, pemerintah pusat membatasinya dari tabulasi invalid ini, sobat.
Nah, sedangkan proses tarik data itu bisa kita lakukan sewaktu-waktu meskipun ada data yang invalid seperti ini, kita tetap bisa melakukan proses tarik data, sobat. Karena sifatnya tarik data hanya mendownload dari pusat ke sekolah, berarti kan tidak ada data yang kita kirim ke pusat, jadi tidak masalah meskipun data kita masih ada yang invalid. Nah, sedangkan data yang warning warna biru ini hanya istilahnya rekomendasi dari pusat untuk kita perbaiki. Namun jika memang masih ada data yang warning, kita masih tetap bisa melakukan sinkronisasi ataupun tarik data, sobat. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu ya, sobat. Di tabulasi sekolah muncul 3 data warning. Yang pertama, data rinci periodik sekolah periodik ganjil tahun ini belum diisi. Yang kedua, sanitasi juga belum diisi. Nah, ini harus kita isi, sobat. Oke, cara ngisinya bagaimana? Oke, untuk yang pertama, kita masuk ke menu sekolah. Di sini. Nah, di sini akan muncul data rinci sekolah, data periodik. Nah, ini yang harus kita isi. Data ini sebelumnya sudah kita isi, cuman memang setiap ganti tahun ajaran baru, dia selalu nol kembali dan harus kita isi manual kembali, sobat. Oke, untuk waktu penyelenggaraan kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. 5 hari. Untuk sumber listriknya sesuaikan juga. Kebetulan di sini hanya PLN dengan daya 66.000 watts. Oke, waktu ketersediaan listrik sepanjang waktu. Nah, di sini sobat, di sini ada menu bersedia menerima BOS ya atau tidak. Ini tadi pengaruhnya di beranda ini tadi, sobat. Nah, di sini nanti akan berubah. Jadi untuk mengubah ini menjadi iya, kita ke menu sekolah tadi. Nah, ini kita pilih iya. Kemudian sertifikat ISO ini juga menyesuaikan. Kebetulan di sekolah saya sudah pernah ISO, jadi saya pilih yang ini. Akses internet sobat juga sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Oke, ini saya sesuaikan dengan di sini. Ini juga ada. Kebetulan di sini provider yang kedua tidak ada, saya pilih lainnya aja, sobat. Oke, sudah terisi semua. Kita klik simpan di sini, sobat. Nah, sudah tersimpan. Oke, sekarang kita cek. Kita cek di beranda dulu. Kita pastikan persediaan menerima posnya sudah berubah. Kita refresh ya, sobat. Nah, nah, oke, sobat. Di sini persediaan menerima pos sudah tertulis iya, sehingga di bawahnya muncul juga bendera bos belum ditentukan. Sekali lagi sobat, ini akan terisi ketika kita sudah melakukan proses restorasi data guru, sobat. Oke, ini nanti akan kita jelaskan, yang penting ini sudah berubah ya, sobat. Kemudian kita cek di tabel tabulasi tadi, kita pastikan bahwa tabel invalid. Nah, tadi ada 3, sekarang tabel untuk validasi yang pertama tadi sudah hilang ya, sobat ya, tinggal 2. Oke, sekarang 2 ini di mana? Sanitasi sekolah. Berarti letaknya sama di menu sekolah. Nah, di sebelahnya ada tab sanitasi, ini yang kita klik. Oke, ini kita geser ke atas, sobat, biar terlampir semua. Nah, ini semua ini harus kita isi dan sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, sobat. Oke, baik. Sobat, sekarang kita coba untuk mengisi data sanitasi ya. Oke, sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Sumber air. Nah, khusus untuk kolom ini, tempat cuci dan tempat cuci tangan ini, dia akan terisi otomatis berdasarkan data sarana yang kita isikan di sini, sobat. Nah, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengisi tempat cuci tangan yang baik dalam website ini, sobat. Data wastafel tempat cuci tangan belum diinputkan di Sarpras karena kita belum menyalin data periodik di Sarprasnya, sobat. Nanti setelah kita salin, nanti akan otomatis terisi, sobat. Oke, lanjut. Termasuk jumlah jamban ini juga akan terisi otomatis berdasarkan data yang kita entrikan di menu Sarpras ini, sobat. Jadi kita tidak bisa mengisi dari sini ya, sobat. Karena di sini tertulis tanda bintang merah, artinya
jumlah jamban yang diperoleh dari inputan data pada menu ruang kamar mandi WC dan alat kloset atau jamban. Jadi ini akan berisi otomatis sobat. Kita skip. Kita Oke, selesai sobat. Saya klik simpan. Nah, data sanitasi berhasil dibuat. Sekarang kita cek lagi di menu validasi. Oke, kita cek, kita refresh. Nah, sudah sobat. Di menu sekolah, invalidnya tinggal satu, yaitu disuruh mengisi instrumen terkait implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada beranda aplikasi sobat. Jadi ini tempatnya di beranda di sini. Nah, ini sepertinya instrumen baru sobat. Tahun kemarin menu ini tidak tersedia. Oke, cara mengisinya tinggal diklik di sini. Nah, ini tinggal kita centang sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Jika ada, centang ada. Jika tidak, ya tidak usah. Kemudian diklik. Jika sudah, klik simpan sobat. Oke. Jadi kita harus disuruh milih salah satu sobat. Tidak bisa dikosongkan. Jika memang tidak ada, harus kita klik. Tidak ada begini. Oke. Karena ini saya belum dapat data dari sekolah, jadi saya tidak isi dulu. Nanti setelah dapat data dari sekolah, nanti saya isi sobat. Oke, baik. Selanjutnya kita cek lagi di tabel validasi. Oke, kita klik semua. Nah, di sini terdapat invalid 400 sobat. Karena sekali lagi kita belum melakukan proses penyalinan data dari semester yang lalu. Oke, kita lihat data warning di sini apa? Data periodik. Rata-rata data periodik dari sarana belum kita isikan sobat. Nah, data periodik ini oke, kita coba salin ya sobat. Kita ke menu sarana prasarana, ke menu tanah dan bangunan. Nah, di sini ada menu aksi sobat. Kita klik, kemudian kita klik salin data periodik. Nah, muncul peringatan tombol fungsi untuk menyalin semua data periodik yang aktif di tahun ajaran 21-22. Oke, ini kita klik yes aja. Proses menyalin data. Nah, di sini ada beberapa data yang tidak bisa di copy, seperti contoh periodik bangunan. Ini terlewati 43. Data periodik bangunan atau kondisi ini adalah data kerusakan sarana prasarana sobat. Jadi khusus data kerusakan bangunan kita tidak bisa menyalin, tapi harus mengentry secara manual setiap tahun. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau misalnya kita salin terus, itu nanti dikhawatirkan tidak sesuai kondisi real. Misal sekolah selesai melakukan renovasi yang sebelumnya dia rusak, tahun ini dia sudah renovasi. Nah, karena dia terbiasa menyalin data, akhirnya di Dapodik masih terdata sebagai data rusak. Harusnya kan sudah kondisi baik. Seperti itu sobat. Mungkin karena itu alasannya kenapa kondisi bangunan tidak bisa disalin. Oke, kemudian ada lagi beberapa alat juga yang dilewati sobat. Ini nanti kita cek alat apa yang terlewati, karena sebagian berhasil, sebagian dilewati. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian kita coba ke menu ruang. Nah, kondisi ruang ini yang harus kita isi manual sobat. Ini yang tadi tidak bisa kita copy dari tahun berikutnya. Tujuannya supaya operator dan sekolah melakukan perubahan sesuai dengan kondisi real di sekolah masing-masing. Oke, next setelah kita salin data periodik sarana, kita coba cek lagi di menu validasi. Harusnya invalidnya berkurang sobat. Kita cek ya, menu server, kita refresh. Nah, sudah berkurang sobat menjadi 37 data yang invalid. Data apa yang belum valid? Ya tadi kondisi ruang. Tuh, di sini tertulis kondisi ruang dengan nomor ruang kelas sekian, terletak di bangunan sekian, belum diisi. Nah, ini yang harus kita isi sobat. Nah, isinya bagaimana? Oke, kita langsung melakukan pengisian data ya sobat. Untuk salah satu kondisi ruang, kita ambil contoh ruang praktek OTKP sobat. Kembali lagi ke menu Sarpras, ke submenu ruang, kita cari ruang praktek siswa. Nah, di sini sobat. Nah, gedung 1, ini gedung 1 ini menyesuaikan dari sini sobat, tanah dan bangunan yang sobat ketikkan di bawah sini. Nah, di sini ada nama bangunan, ini menyesuaikan yang sobat data inputnya di Dapodiknya ya. Kebetulan di sini saya isi gedung 1. Ada yang gedung A, gedung B, terserah, bebas sobat untuk nama gedung sobat. Oke, kembali lagi ke menu ruang. Nah,
Kebetulan ruang praktek berada di bangunan gedung 1, maka saya klik menu gedung 1. Jika bangunan sobat data ada 2 atau lebih, maka nanti akan muncul gedung 1, gedung 2, dan seterusnya, tergantung yang sudah sobat data masukkan di menu tanah dan bangunan tadi. Oke, langsung kita cari ruang praktek OTKB. Nah, ini sobat. Ini kita klik, kemudian kita klik kondisi ruang. Nah, yang tadi, karena ruangan ini tidak ada kerusakan, jika ternyata ada kerusakan, sobat data harus masukkan jenis kerusakannya di sini ya sobat, rusak ringan atau sedang atau berat, kemudian prosentasenya juga sesuaikan juga. Nah, untuk perhitungan tingkat kerusakan ini, sobat data mintanya ke Waka Sarana Prasarana, karena dulu sudah disediakan form oleh Kementerian PUPR tentang cara penghitungan kerusakan bangunan sobat. Mungkin nanti saya sertakan linknya di bawah ya sobat, untuk menyertakan ini, untuk menyertakan aplikasi untuk menghitung tingkat kerusakan sobat. Itu karena kemarin sudah sering di-share oleh kementerian. Nanti saya coba cari linknya supaya sobat bisa mendownloadnya jika belum tahu aplikasinya sobat. Oke, lanjut. Karena saya anggap tidak ada kerusakan, maka langsung saya klik simpan dan tutup saja sobat. Kita nggak perlu mengisi. Kalau memang ruangan ini nggak ada kerusakan dan datanya sudah sama dengan tahun sebelumnya, maka kita langsung klik simpan dan tutup. Nah, info ruang sudah berhasil disimpan. Oke, sekarang kita cek lagi di menu validasi. Kita cek menu serversnya, harusnya berkurang 1 ya sobat, karena kita tadi sudah mengisi ruang praktek OTKB ini. Oke, coba kita refresh. Nah, berkurang sobat, tinggal 36 dan seterusnya. Jadi untuk ruang-ruang yang lain sarannya juga sama sobat, kita lakukan seperti tadi. Oke, kita mulai dari yang depan dulu sobat. Untuk ruang kelas, kondisi, klik simpan dan tutup. Bawahnya kondisi ruang, klik langsung simpan dan tutup. Kelas bawahnya lagi kondisi ruang, klik simpan dan tutup, dan seterusnya hingga seluruh ruangan kita edit sobat. Oke, ruang kelas sudah, kita beralih ke tab sebelahnya, ruang kepala sekolah. Oke, sobat, ini kenapa saya klik simpan dan tutup, karena memang kondisi bangunan saat ini tidak ada kerusakan sobat. Sekali lagi, jika ada kerusakan, sobat data harus isi sesuai tingkat kerusakannya ya sob. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada bantuan RKP dan seterusnya, sekolah sobat bisa terjaring sobat. Kerusakan. Nah, ini yang di data sanitasi tadi saya maksud akan terisi otomatis sobat. Jadi setelah sobat data melakukan pengeditan tentang kondisi ruangan untuk toilet-toilet ini, nanti akan terisi otomatis di menu sanitasi sobat. Maaf, di tabel sanitasi. Nanti kita cek ya. Ini kita simpan edit dulu. Kemudian kita cek di sanitasi, harusnya muncul jumlah toilet. Karena tadi masih tertulis kosong sobat. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk data warning tidak masalah sobat, karena tidak pengaruh di proses sinkronisasi.
Jika ada data warning, kita masih tetap bisa sinkronisasi data sobat. Cuman ada baiknya jika data warning ini kita perbaiki juga sobat. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti data yang warning ini bisa menjadi data invalid suatu saat tergantung kebijakan pemerintah. Nah, eh, cuman sekali lagi sesuaikan dengan kondisi real di sekolah sobat. Jika memang tidak ada ya tidak usah dientrikan. Contohnya seperti di sini. Di sini ruang RPS dengan nama ini belum mengisikan sub ruang karena memang di ruang praktek saya di sekolah sini memang belum ada sub ruangnya sobat. Jadi ya nggak saya entrikan karena memang tidak ada. Begitu sob. Oke, tadi kita juga sudah mengisi kondisi toilet sobat. Sekarang kita cek kembali di menu sanitasi. Harusnya toilet. Nah, di sini harusnya toilet muncul sobat. Oke. Ini kita refresh dulu untuk lihat perubahan. Oke, kita ke tab sanitasi. Oke, scroll ke bawah, kita cari. Nah, ini sobat, sebentar. Nah, ini sobat. Nah, data jamban 2 sudah terisi sobat. Begitu juga dengan tempat cuci tangan. Nah, di sini sudah terisi 9 dan 2. Oh ya, untuk merubahnya ini di mana? Oke sobat, tadi di menu surplus tidak ada tempat cuci tangan sobat karena memang letaknya ini tidak di ruang tapi di menu submenu alat sobat. Oke, di sini sobat. Nah, pilih ruangan karena tempat cuci tangan tempatnya di luar, maka kita pilih alat di luar ruangan sobat. Nanti akan muncul. Nah, ini tempat cuci tangan. Di sini saya isikan jumlah baik 7, jumlah rusak 2. Nah, cara mengubahnya di menu aksi, periodik. Nah, kita ngisinya di sini sobat. Kita hanya mengisikan jumlah total sama jumlah yang baik sobat. Nah, otomatis nanti jumlah yang rusak dia akan otomatis menghitung sendiri. Nah, oke. Nah, ini sobat. Ini rincian. Jika sudah terisi nanti kita bisa lihat rincian. 9 yang baik dan 9 rusak itu tempatnya di mana? Di alat di luar ruangan. Oke. Oke, baik selanjutnya setelah itu kita ke menu GTK sobat. Nah, kita ke menu guru dulu. Kita kemarin belum melakukan salin penugasan sobat. Nah, sehingga di beranda kemarin kepala sekolah dan bendara pos belum terdeteksi, masih kosong karena kita belum melakukan penyalinan data sobat. Oke. Langsung saja kita klik submenu, kita klik tombol salin penugasan. Nah, tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data dari tahun 2021-2002. Apakah yakin? Yes. Proses. Nah, skip. Ya, kemarin gini, karena kemarin saya sudah melakukan proses salin penugasan sobat. Jadi di sini notifnya di skip karena sudah pernah melakukan proses penyalinan sobat. Oke, nggak apa-apa. Saya pastikan dulu sudah tersalin semua sobat. Oke, skip berarti sudah tersalin. Oke, next. Sekarang kita cek di beranda. Nah, ini sobat. Di sini nama kepala sekolah sudah muncul, nama bendara juga sudah muncul. Oke. Dan di sini jumlah gurunya juga sudah tampil. Nah, yang sebelumnya 00 sekarang sudah tampil. Tinggal rombel. Rombel ini memang belum saya isikan. Nanti setelah ini nanti kita ke menu rombel sobat. Oke, sekarang kita cek lagi di tabulasi validasi. Data apa lagi yang perlu kita perbaiki sob? Nah, surplus sudah 0. Sekolah ini memang saya belum dapat datanya. Kita ke peserta didik. Nah, di sini tertulis data rinci periodik atas nama siswa tersebut. Periode sekarang masih kosong sobat. Ini karena kita belum melakukan penyalinan data. Oke, caranya ke menu peserta didik. Peserta didik. Oke, ini kita oke. Oke, sudah kami peserta didik. Di sini tertulis jumlah total siswa kecuali kelas 10 ya sob, karena saya memang belum melakukan penarikan data. Karena saat ini websitenya masih overload sobat. Jadi saya kerjakan yang bisa dulu sobat.
Oke, kita ke menu salin data periodik. Oke, sekali lagi ada info memberitahukan bahwa menu ini untuk menyalin data dari tahun kemarin semester 2. Apakah Anda yakin? Yes. Proses. Nah, total 206 data, sukses 206, error 0, skip 0. Itu artinya kita berhasil melakukan penyalinan data. Kembali lagi ke menu validasi lokal, kita cek seharusnya invalidnya berkurang sob. Saya klik refresh. Nah, tinggal satu invalid sob. Data invalidnya apa? Terdapat jumlah sekian ratus siswa belum masuk ke rombel. Ya, sob, betul memang karena saya belum membuat rombel. Oke, next ke GTK ini kita lihat invalidnya apa. Oh ya, wakil kepala sekolah tidak diperkenankan lebih dari 0 GTK. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini, satu kepala sekolah itu maksimal membawai 9 rombel sob. Jadi jika rombel di sekolah sobat kurang dari 9, maka waka yang diizinkan hanya satu sob. Jika lebih dari 9, maka wakanya lebih dari satu. Karena di sini saya ada 2 waka, jadi rombel sekolah saya harus lebih dari 9. Misalnya 10, 11, itu 2. Dan berlaku pelipatan. Sampai maksimal 18 rombel. Jika kita punya 19, maka harus ada 3. Karena maksimalnya satu waka itu 9 rombel sob. Jadi seperti itu ya. Karena rombelnya saya kosong, maka di sini invalid. Jika saya sudah memasukkan semua rombel, harusnya nanti invalidnya dia hilang otomatis sob. Oke, sekarang kita coba ke menu rombel ya sob. Kita coba tambahkan rombel. Oke, klik menu rombel belajar, submenu reguler sob. Nah, di sini masih kosong. Cara menambahkannya gimana? Oke, begini sobat. Untuk tingkat 10, kita tidak bisa melakukan proses kenaikan kelas. Khusus kelas 11 ke kelas 13 dan kelas 10 ke kelas 11 kita tidak perlu menambahkan rombel sob. Tapi kita memakai menu aksi kenaikan kelas. Jadi kelas yang dirombel kemarin kita naikkan, kita tarik ke semester sekarang sob. Oke, caranya begini. Klik menu aksi kenaikan kelas. Nah, kita pilih kelas 11 ya sob. Ini kelas yang tahun kemarin sobat. Untuk yang kelas 12 ini sekarang sudah lulus. Jadi kita jangan dinaikkan sob. Oke, kecuali jika sobat data sekolahnya 4 tahun itu beda lagi. Karena di tempat saya hanya 3 tahun maka maksimal kelas 12 sudah lulus. Jadi untuk yang rombel tingkat 12 ini tidak saya naikkan. Saya mulai menaikkan di rombel mulai tingkat 11 ini akan naik ke kelas 12 sob. Oke, saya klik yang mulai dari 11 APL dulu, simpan dan tutup. Yes, proses. Nah, sudah muncul sobat satu baris kelas 12 akuntansi kurikulumnya sekian-sekian. Nah, nama rombelnya masih kelas 11 AKL sob karena ini rombel yang kemarin. Jadi kita perlu mengubahnya juga. Cara mengubahnya kita langsung double klik di sini. Kita langsung isikan. Nah, itu oke, untuk wali kelasnya menyesuaikan ya sobat. Nah, untuk ruangannya ini juga kita harus menyesuaikan juga ruangannya. Dia pindah di kelas 12 AKL. Oke, sudah cek. Nah, setelah kita melakukan perubahan sobat, di sini ada tanda merah seperti ini. Itu artinya perubahan kita belum tersimpan. Nah, supaya tersimpan bagaimana? Kita klik tombol simpan di sini. Klik satu kali, nah sampai muncul info rombel belajar tersimpan. Nah, tanda merah tadi sudah hilang artinya data kita sudah tersimpan sob. Karena jika belum tersimpan ketika kita berpindah ke menu lain, perubahan data tidak akan tersimpan. Oke, next. Lanjut ke kelas lain. Later. Oke sobat, saya sudah melakukan proses kenaikan kelas untuk yang tingkat 11 sekarang. Kita ubah nama rombelnya sobat. Oke, ini kelas 12. Oke, ini juga kelas 12. Oke, lanjut untuk nama wali kelas nanti saya sesuaikan lagi sobat karena saya belum dapat SK wali kelas terbaru. 12 UTKP, 12 TKC1. Oke, nah untuk ini, untuk yang di ITF ini klik simpan. Nah, oke.
Oke, sobat, sekarang kita lakukan proses kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Oke, simpan. Yes. Nah, di sini terjadi error dengan pesan kenaikan kelas dibatalkan karena rombel sebelumnya memilih program keahlian, sobat. Jadi khusus kelas 10 memang kita tidak bisa melakukan proses kenaikan kelas. Entah ini khusus sekolah SMK BK saja atau semua jenis SMK, saya kurang paham. Sepertinya, tapi kemungkinan besar semua semua jenis sekolah ya, sobat. Karena memang di kelas 10 kita memilihnya bukan kompetensi keahlian tapi program keahlian, sobat. Jadi itulah kenapa tidak bisa dilakukan proses kenaikan kelas. Nah, kita tahunya dia memilih program atau kompetensi di mana, sobat? Kita cek di menu sekolah. Nah, oke, proses. Oke, kita ke menu kompetensi keahlian yang dilayani, sob. Nah, di sini, sob. Eh, nah, di sini muncul, oh ini sekarang sudah ada kodenya, sobat. Tahun kemarin ini belum ada kode bidang dan kompetensinya, sob. Jadi ini lebih detail, ini lebih enak sekarang, lebih detail. Jadi kita pastikan nggak salah pilih kompetensi, sob. Oke, ah di sini ada, kita ambil contoh. Di sini ada bidang keahlian atau program keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang ini, sob. Nah, yang ini jika kolom kompetensi kalian muncul namanya, ini artinya kompetensi keahlian. Sedangkan yang atas ini program keahlian, sob. Nah, untuk khusus yang rombel kelas 10 kemarin kita pilihnya yang ini, teknik jaringan komputer. Sedangkan yang kelas 11 dan 12 kita pilihnya yang bawah sini, sob. Nah, bedanya di sini. Ini nanti pengaruhnya di mata pelajaran yang diajarkan, sobat. Karena nanti mapelnya akan berbeda antara yang atas dengan yang bawah ini, sob. Jadi yang atas yang tidak ada kompetensi kalian dikhususkan kelas 10, kelas yang 11 dan 12 yang ada kompetensi keahliannya, sobat. Itulah kenapa untuk rombel kelas 10 kemarin kita tidak bisa melakukan proses kenaikan kelas karena berbeda kompetensi yang kita entrikan di rombelnya. Nah, caranya ngentrikannya gimana? Oke, kita ke menu rombel kembali. Nah, untuk yang kelas 11 kita lakukan proses penambahan manual, tambah data, kelas, tingkat 11. Nah, program kompetensinya, nah ini sob yang saya maksud tadi. Untuk yang kelas 11 kita masukkan kompetensi keahliannya, sob. Oke. Nah, untuk yang kelas 10 misalkan, itu yang kita isikan di sini tertulis bidang keahliannya, sob. Nah, tidak ada kompetensinya kan? Nah, itulah mengapa tadi kita tidak bisa melakukan proses kenaikan kelas karena beda yang kita masukkan, sob. Oke. Nah, pengaruhnya nanti di kurikulumnya sini. Nah, untuk yang kelas 10 kurikulumnya SMK Merdeka Teknik dan sebagainya. Untuk rombel kita sesuaikan. Untuk rombelnya kita sesuaikan kelas 10 TKJ. Nama rombel. Oke, sebentar, sob. Kita coba yang kelas 11 dulu ya, sobat. Biar berurutan. Klik tambah kelas 11. Nah, kita pilih akuntansi dulu saja. Oke, kurikulumnya. Nah, di sini masih tertera kurikulum lama SMK 2012 revisi. Sedangkan di tahun ajaran ini semua sekolah atau beberapa kan sudah menerapkan kurikulum IKM, sob, implementasi kurikulum Merdeka. Jadi berdasarkan informasi dari cabang dinas di wilayah sekolah saya kemarin menginformasikan bahwa untuk program keahlian kelas 11 ini nanti akan dilakukan penambahan oleh cabang dinas, sobat. Sehingga nanti akan muncul kurikulum Merdeka seperti kelas 10 tadi, sob. Nah, contohnya ini. Nah, yang kelas 10 ini sudah muncul SMK Merdeka. Nanti kelas 11 juga muncul harusnya SMK Merdeka, kemudian diikuti kompetensi kaliannya, sob. Karena memang dari dinas masih proses melakukan pengentrian atau konversi dari kompetensi lama ke kompetensi IKM, maka kita sekolah satuan pendidikan belum bisa melakukan pengentrian dulu, sob. Jadi harus nunggu. Yang kelas 11 ini kita tunggu dulu info dari cabang dinas supaya bisa mengentrikan kurikulum IKM, sob. Oke, jadi untuk yang kelas 11 rombel ini saat ini saya skip dulu karena belum bisa mengentri, sob. Oke,
Sedangkan untuk rombel kelas 10 juga tidak saya entrikan dulu sob, karena jika saya entry sekarang nanti akan muncul invalid sobat. Karena hari ini kita adalah mengejar supaya kita bisa sinkronisasi dulu sobat. Oke, jadi untuk rombelnya saya isi 4 dulu, enggak masalah, yang penting nanti data invalidnya nanti hilang. Oke, sekarang saya cek di validasi lokal di menu rombongan belajar. Nah, invalidnya sudah berkurang. Jadi saya refresh ulang semua. Nah, maaf, invalidnya nambah jadi 4. Tadi notifnya rombel tidak ada. Sekarang sudah dimasukkan 4 rombel, tapi malah muncul invalid sob. Iya, karena apa? Karena di rombel yang baru kita naikkan tadi belum memiliki pembelajaran sobat. Jadi ini wajib ada satu mata pelajaran yang kita entrykan dulu sob, supaya nanti bisa hilang. Nah, oke, selanjutnya kita ini belum. Nah, di sini masih invalid sob, karena memang rombelnya sorry, harusnya oh iya sob, karena di sini wakasek saya 2 maka masih invalid sob. Jika hanya 1 maka harusnya ini hilang. Oke sob, karena rombel saya masih 4, masih di bawah 9, jadi harusnya waka yang diizinkan 1. Oke, kita memperbaiki yang ini dulu sob, mengisi pembelajaran di masing-masing rombel tadi sob. Kembali lagi ke menu rombel, menu reguler. Nah, kita pilih salah satu rombel, klik menu pembelajaran. Nah, di sini kita tidak perlu mengisi semuanya dulu sob, karena memang saya masih menunggu data pembagian jam dari waka kurikulum sob. Jadi yang saya intrikan hanya salah satu aja sob. Contoh yang misalkan yang sudah pasti, di sini ada BK dan TIK. Nah, kita isikan salah satu aja. Nah, saya isikan yang TIK aja karena saya sudah pasti gurunya hanya 1. Oke, saya isikan salah satu guru di sini. Nah, ini. Nah, untuk SK mengajarnya karena saya belum dapat nomornya, jadi untuk sementara saya isi di sini saja sob. Nah, apa nanti kita bisa ngedit lagi sob. Untuk tanggalnya kita isikan aja sesuai dengan kemarin awal masuk sekolah sob. Tanggal berapa ya, saya lupa. 11 mungkin ya. Nanti kita bisa sesuaikan lagi sob kalau misalkan memang salah sob. 18 mungkin ya sob. Oke, untuk jam kita perubahan belum tersimpan sob. Sobat jangan keluar dulu, tapi harus simpan dulu. Simpan. Nah, sudah muncul. Oke, kita close. Kita cek lagi di menu validasi sob untuk memastikan bahwa yang kita entrykan tadi sudah tersimpan. Nah, ini harusnya berkurang jadi 3. Kita refresh. Nah, berkurang sob, tinggal rombel yang lainnya juga. Oke, pembelajaran kita oke, dan kosong. Nah, ini coba nggak saya simpan ya sob, saya keluarkan supaya sobat bisa tahu apakah data ini nanti benar-benar hilang. Sebelum saya simpan, saya close. Nah, saya buka kembali pembelajaran. Nah, tidak ada sob, jadi belum tersimpan. Jadi pastikan sobat data jangan lupa untuk klik tombol simpan terlebih dahulu sob, sebelum keluar ke rombel. Nah, sampai tanda merah ini hilang berarti sudah tersimpan. 1, 2, 3 elemen ini wajib diisi sob. Jika misalkan tanggal tidak diisi seperti ini, maka proses penyimpanan tidak berhasil sob. Nah, dia hilang lagi sob, dia nggak mau karena ada satu data yang belum kita isikan sobat. Oke, nah sekarang kita simpan. Nah, proses penyimpanan berhasil tuh, dia sudah disimpan sob. Oke, kita close. Oke sobat, semua data pembelajaran sudah saya entrykan. Sekarang saya cek lagi di tabulasi validasi. Rombel harusnya invalidnya 0. Oke, saya coba refresh. Nah, 0 sobat. Terima kasih, seluruh data sudah valid. Oke. Jadi seperti itu ya sobat, cara menghilangkan data invalidnya. Nah, di sini masih ada 1, 2, 3 data invalid karena memang saya belum dapat data dari sekolah. Yang peserta didik ini 100 siswa belum masuk rombel. Iya, karena ini kelas 11 yang tadi sob. Karena saya masih nunggu info dari cabang dinas. Setelah kompetensi IKM sudah dikonversi, maka saya bisa memasukkan kelas 11 ini sob.
Oke, untuk yang GTK juga sama, ini pengaruhnya di jumlah rombel tadi. Karena masih 4 maka invalid sob. Oke. Jadi untuk saat ini saya belum bisa mensimulasikan sinkronisasinya sob karena memang masih ada 3 data yang invalid sobat. Jadi atau mungkin kita coba tarik data dulu sob, ya kan? Kita kita harus coba untuk proses penarikan data, apakah bisa, apakah tidak. Karena kemarin saya mengatakan bahwa proses tarik data tidak memerlukan proses validasi karena sifatnya satu arah sob. Oke, sekarang kita coba ke menu tarik data sob. Oke, di sini muncul peringatan. Nah, di sini ada penjelasannya sob, nanti bisa dibaca sendiri, bla bla bla. Nah, itulah sebabnya tidak perlu proses validasi. Nah, di sini ini sob bisa dibaca sendiri sob. Oke, apakah Anda melanjutkan? Oke, saya klik yes. Proses loading sepertinya tidak bisa dilakukan di jaringan sob sebentar. Karena di sini aplikasi Dapodik saya install di server, maka saya aksesnya adalah IP server dari Dapodik tersebut. Kayaknya nggak bisa sob, kayaknya harus diakses langsung dari PC servernya sob, yang lokal host sob. Nah, benar, tidak bisa sob. Jadi saya harus close dulu. Saya masuk ke sebentar. Saya masuk ke servernya dulu sob. Sepertinya proses sinkron atau tarik data harus langsung dari komputer yang terinstall Dapodik sob, nggak bisa lewat jaringan seperti ini sob. Oke, oke, saya coba login ke aplikasi VMware. Ini nggak perlu sobat lakukan, ini karena saya install di server, jadi saya harus melakukan proses ini sob. Jadi nanti sobat nggak perlu melakukan proses ini ya. Nah, saya ke oke, ini saya maksimis dulu. Nah, oke, saya sudah masuk ke komputer server yang sudah terinstall aplikasi Dapurnya langsung sob. Oke, saya buka dulu. Nah, cirinya jika komputer itu sudah terinstall Dapodik adalah kita aksesnya localhost ini sob. Kayaknya proses sinkron harus langsung dari servernya sob. Oke, saya klik masuk di sini. Nah, oke, sekarang saya coba ke menu tarik data sob. Nah, di sini muncul kita harus melakukan validasi dulu di semua tabel ini. Kita harus klik dulu karena jika kita belum melakukan pengecekan validasi maka tombol ini menu ini tidak akan mau kebuka sob. Jadi harus dicek dulu validasinya. Setelah muncul perhitungan invalid dan warningnya sekian semua entitas, maka kita bisa ke menu tarik data atau sinkron ini sob. Oke, yes, proses. Nah, muncul sob. Jadi benar, memang proses sinkron atau tarik data harus dari server yang atau komputer yang terinstall aplikasi Dapodik secara langsung sob. Oke, di sini adalah data yang sudah saya lakukan perubahan tadi sob. Nah, mulai data PTK, rincian dan lain ini yang nanti jika kita melakukan proses sinkronisasi data, data ini yang akan terkirim ke pusat. Sedangkan kalau kita hanya melakukan proses tarik data, maka data yang kita ubah tadi tidak akan terkirim ke pusat sob. Oke, karena saya nggak bisa sinkron, berarti data ini belum bisa saya kirim karena masih ada data invalid. Oke, sob, sekarang kita coba lakukan proses penarikan data. Mudah-mudahan bisa cepat sob. Karena biasanya kita klik dulu tarik data, proses. Biasanya di minggu-minggu awal ini proses sinkron ataupun tarik data sangat lambat. Nah, betul sekali. Layanan sinkron sedang melebihi batas. Silakan coba beberapa saat lagi. Itu artinya website pusat sepertinya sedang overload sobat. Jadi kita harus coba lagi sampai berhasil sob. Tarik data. Karena memang seluruh sekolah se-Indonesia yang sedang melakukan akses tarik dan sinkron ya sobat, jadi harus sabar karena memang seperti ini, setiap tahunnya memang seperti ini sobat. Biasanya lancarnya di luar jam kerja sobat. Nah, ini sudah mulai jalan, jika muncul persentase berarti sudah mulai jalan, cuman sangat-sangat lambat sob. Biasanya larinya dia cepat, paling cepat saya bisa sampai 0, sekian detik, maaf 1 detik lah, ada juga yang di bawah 1 detik sudah selesai, ada juga, cuman tergantung traffic dari pusat sobat. Oke, biasanya jika seharian begini terus, biasanya saya cobanya di luar jam kerja sobat, bisa malam atau dini hari sobat, cuman jangan dipaksakan juga sob.
karena kesehatan itu penting sobat. Kita tunggu aja sampai proses selesai. Oke sobat, proses penarikan data sudah selesai dan waktunya 31 menit 16 detik. Mantap sobat. Oke, kita cek data apa yang turun ke bawah. Perubahan data yang masuk ke lokal. Nah, ini sobat. Setelah kita melakukan proses tarik data, maka ada data yang kita download dari server pusat ke dapodik kita. Data apa aja ini? Jurusan SP 10, instalasi, registrasi peserta didik 129. Nah, kita cek bisa jadi jurusan ini adalah kompetensi keahlian yang sudah dikonversi oleh cabang dinas seperti yang saya eh, katakan tadi ya sob. Oke, sekarang kita coba kita cek. Kita cek di kompetensi yang dilayani sobat. Kita coba. Nah, oke. Oke, ke sekolah. Ya. Oke, kita cek. Oh ya sobat, betul sekali. Di sini sudah ada penambahan. Tadi hanya 10, sekarang jadi 21 program keahlian sobat. Jadi nampaknya oleh cabang dinas sudah dimasukkan sobat. Oke, sekarang saya cek. Nah, oke sobat, sepertinya sudah masuk. Berarti saya sudah bisa membuat rombel kelas 11 sobat. Oke, kita kembali lagi ke menu rombel. Kita coba masukkan rombel tingkat 11. Apakah kurikulum merdeka sudah ada? Harusnya ada ya sobat, karena tadi sudah muncul kompetensi kalian yang baru sob. Akuntansi. Nah, ini kita menyesuaikan struktur kurikulumnya sobat. Di sini ada dua, akuntansi dan akuntansi keuangan lembaga. Sepertinya sebentar untuk memastikan, saya lihat dulu, saya cek dulu. Ya baik sobat. Untuk memastikan ini mana yang kita pilih, mana yang konsentrasi, mana yang program keahlian, kita cek di struktur kurikulum yang terbaru ya sobat. Oke, kebetulan di sini saya sudah dapat dari teman-teman dapat yang lain ya sobat. Jika sobat belum dapat SK ini, nanti saya sertakan di link downloadnya ya sobat. Sekarang kita cari akuntansi, kita pastikan. Nah, bidang program konsentrasi ini yang kita pilih sob. Akuntansi kita lihat program akuntansi, jurusannya adalah akuntansi sobat. Jadi yang kita masukkan di sini adalah yang akuntansi. Oke, sekarang kita cek kurikulumnya, harusnya kurikulum merdeka. Nah, ini muncul sobat. Dalam kurung ini artinya ini kurikulum untuk konsentrasi atau kompetensi keahlian. Nanti bedanya di kelas 10, sama-sama merdeka akuntansinya, tapi kelas 10 itu tidak ada kurung K karena dia program keahlian sob. Oke. Nah, sekarang kita coba yang bawah, yang akuntansi lembaga. Kurikulumnya harusnya dia bukan merdeka, tapi masih K13 revisi sob. Jadi jangan sampai pilih ini ya sob. Untuk yang kelas 11 kalau sudah implementasi IKM, maka kita wajib pilih program kalian konversi yang sudah dientrikan oleh cabang dinas sob. Oke, ini kita pilih SMK Merdeka. Kemudian rombelnya kelas 11 AKL 11 AK1. Oke, untuk wali gurunya coba saya ajak dulu sob, nanti saya perbaiki lagi setelah dapat SK ya sob. Sesuaikan dengan rombelnya. Oke, kemudian simpan. Nah, berhasil tersimpan sob. Cuma di sini anggota rombelnya masih kosong, nanti saya tinggal menarik data. Maksud saya memasukkan anggota rombel kelas 11 ya sob. Oke, di sini masih kosong. Oke, kemudian saya tambahkan dulu saja ya sob untuk rombel kelas 11-nya. Oh iya, sebelum saya tambahkan kelas 11 semua, nanti coba saya masukkan yang kelas 10 sob supaya sobat tahu perbedaannya di mana ya sob. Oke, di sini ada bidang keahlian akuntansi keuangan. Nah, di sini ada dua bidang. Coba kita pilih yang atas. Nah, kurikulumnya Merdeka AKL. Dengan yang bawah juga Merdeka AO sama aja. Sepertinya double entry ya untuk yang di dalam dinasnya. Nah, di sini sob perbedaannya.
Nah, untuk yang kelas 10 kurikulumnya dia tidak ada tambahan karakter huruf K di dalam kurung. Sedangkan yang kelas 11 ada tambahan K. Ini yang membedakan. Nanti dia bedanya di mapelnya di sini sob. Nah, nanti pengaruhnya di jumlah mapel di sini sob. Oke. Oke, selanjutnya saya coba masukkan yang kelas 11 dulu sob, semuanya sob. Untuk yang manajemen perkantoran, nah saya lihat dulu. Untuk yang manajemen perkantoran, nah ini jurusannya manajemen perkantoran sobat. Nanti ya. Nah, yang ini sob, manajemen perkantoran. Oke, saya pilih yang, nah betul. 11 MP 1. Saya sesuaikan ya rombelnya dengan jurusan. Wali kelasnya saya coba isikan salah satu guru. Untuk ruang kelasnya 3B. Oke, simpan data. Oke, next lanjut kelas 11 jurusan TKJ sob. Oke, jangan salah pilih. Kita coba salah satu dulu untuk memastikan mana yang benar, mana yang jurusan K13 dan mana yang IKM ya sob. Kita coba yang atas dulu sob. Nah, kita pilih kalau dia sudah merdeka. Ini berarti salah sob, berarti bukan yang ini, tapi yang bawahnya sobat. Nah, harusnya SMK. Nah, betul sekali. Rombelnya TKJ 1. Wali kelasnya coba saya pilih Pak Eni Setiawan. Nah, ini ruang kelas 11 TKJ 1. Oke, simpan. Nah, selanjutnya 1 2 3 4 kurang 1 jurusan sobat, jurusan desain interior. Ini bukan, ini yang kelas 12 ya salah. Desain interior. Oh iya sama. Ternyata ini salah sobat. Sepertinya operator sana salah entry. Kemarin yang saya ajukan itu yang ini sobat, desain dan teknik furniture sobat. Ternyata yang masuk yang atasnya sini, kemungkinan salah entry ya. Nanti coba saya koordinasikan dulu sama operator Japadina sobat, apakah ya program keahlian seni rupa, desain teknik furniture, teknologi konstruksi. Oke sobat, berarti untuk yang ini saya skip dulu, atau sementara saya isikan ini dulu, enggak masalah. Nanti sembari saya koordinasikan dulu. ITF 1 desain dan teknik furniture Safina, ruang kelas 10 DI. Nah ini simpan data. Oke, rombel kelas 11 sudah saya entrykan. Sekarang saya cek dulu di tabel tabulasi validasi. Siap. Oke, saya cek dulu. Nah, di sini ternyata di tabulasi sekolah muncul. Nah, muncul warna invalid baru sob. Setelah tadi proses tarik data kan turun kompetensi kalian baru ya sob. Nah, ternyata di kompetensi kalian baru tersebut harus kita tambahkan PKS sob, program kerjasama sekolah. Ini kita tambahkan nanti, kita tambahkannya di menu sekolah ya sob, nanti saya tunjukkan. Kemudian untuk rombelnya, nah di sini tertulis invalidnya menjadi 8. Rombongan belajar yang saya tambahkan tadi belum memiliki anggota rombel sob. Ya memang karena kosong kan. Jadi rombel yang kita tambahkan tadi masih kosong dan belum memiliki pembelajaran. Jadi selanjutnya kita masukkan siswa dan masukkan pembelajaran dulu sob. Jadi kita cek di sini rombelnya. Nah sebentar, ini kita refresh dulu.
Saya masuk di tabel sini. Nah, di sini sob, rombel yang saya tambahkan tadi sudah muncul di beranda, cuman siswanya masih 0000, masih kosong karena belum saya tarik. Oke, selanjutnya kita harus mengisi siswa di rombel ini ya sob. Oke, baik sobat, sekarang kita coba untuk memasukkan anggota rombel di kelas 11. Oke, masuk ke menu rombel kembali. Nah, kita mulai dari rombel 11 AKL sobat. Oh ya, sebelumnya sobat harus minta data presensi dulu ke TU ya sobat, supaya sobat tahu siswa siapa saja yang masuk ke rombel 11 AKL. Oke, seperti ini sobat. Saya sudah minta. Oke, sekarang saya tinggal memetakan. Caranya klik rombel yang mau dimasukkan siswa. Kemudian kita bentar. Oke. Ke menu anggota rombel. Nah, di sini akan tampil seluruh siswa kelas 11 sobat. Ini kita tinggal memasukkan ke rombel 11 AKL. Oke. Saya lihat lagi di presensinya. Adinda, Aisyah, Anggraini. Oke, 3 ini bisa satu persatu atau langsung 3 langsung juga bisa sobat. Caranya diklik yang atas, kemudian sambil ditahan tombol shift di keyboard, kita tekan siswa yang terakhir di sini. Nah, ini bisa langsung ngeblok. Oh ya, jangan lupa untuk jenisnya ini kita pilih yang naik kelas ya sob, karena kelas 11 kan prosesnya naik kelas. Kalau untuk rombel kelas 10 berarti nanti kita pilih yang siswa baru sob. Ini jangan sampai salah ya sob. Oke, setelah kita blok, kita seret, kita drag ke sini. Maaf, saya ulangi lagi, drag ke sini. Sebentar. Bentar, ini ada termos saya bermasalah ini sob. Nah, drag, lepas. Oke, baik sobat. Rombel kelas 11 jumlahnya 26 siswa. Saya cek di sini juga sudah 26 siswa, berarti sudah selesai. Oke, kita close. Kita beralih ke rombel berikutnya. Rombel A few moments later. ya, baik sobat data. Semua rombel kelas 11 dan 12 sudah saya masukkan. Anggota rombel juga saya masukkan. Untuk memastikan apakah rombelnya sudah terisi siswa, kita ngeceknya di beranda sob. Kemudian scroll di bawah, di sini ada jumlah peserta didik per rombel. Nah, silakan sahabat data cek jumlah ini, pastikan sudah sama dengan data presensi di sekolah sob. Oke. Ya, baik, selanjutnya untuk rombel kelas 10 tidak saya masukkan dulu sobat, saya menunggu proses penarikan data dulu, karena jika saya masukkan sekarang nanti pasti akan muncul invalid banyak kembali. Oke, jadi untuk rombel kelas 10 akan saya masukkan ketika saya sudah melakukan proses penarikan data kelas 10. Oke, selanjutnya kita cek kembali validasi apa yang belum valid. Oke, di sini rombongan belajar. Nah, rombongan belajar yang baru saya enter tadi kelas 11 muncul invalid, belum memiliki pembelajaran sob. Jadi caranya seperti tadi kita memasukkan di kelas 3 ya sob, sama. 2 hours later. Oke sobat, sudah saya masukkan. Sekarang saya cek lagi di validasi. Seharusnya 4 data invalid ini harusnya hilang setelah saya refresh sobat. Nah, betul sekali. Nah, tinggal data. Nah, ini sobat, ini sepertinya invalid, data invalid ini tahun kemarin tidak ada sobat. Ini karena sekolah kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, jadi ada data invalid yang baru sob. Intinya setiap siswa diwajibkan untuk memilih satu mata pelajaran pilihan sobat. Nah, bagaimana caranya? Oke, nanti kita demokan atau sekarang aja ya untuk